Yuhu, anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Seperti kita tahu bahwa Indonesia memang identik dengan hal-hal mistis. Banyak sekali cerita horor Indonesia yang beredar di masyarakat dan menjadi perbincangan hingga ke generasi selanjutnya. Mulai dari urban legend, mitos, klinik, dan banyak lagi. Jangan heran kalau banyak sekali cerita seram yang bisa ditemukan di Indonesia. Nah, jadi uniknya setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki cerita horornya sendiri. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai macam hantu yang berasal dari daerah tertentu yang sudah diturunkan secara turun-temurun. Hari ini kita mau kulik sebuah cerita dari kisahnya si manis jembatan Ancol. Ngeri nggak sini ya? Sosok seorang gadis manis yang kemunculannya selalu ada di jembatan Ancol. Mungkin buat banyak orang ini adalah cerita horor yang berada di era 1990. Nah, sosok wanita ini ditemukan tewas di kawasan Ancol. Tentang keberadaan si manis jembatan Ancol ini sebenarnya ada dua versi cerita. Versi pertama menceritakan gadis bernama Maryam yang tinggal bersama ibunya di rumah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut jatuh cinta dengan kecantikan dan kemanisan si Maryam. Namun Maryam menolak dan melarikan diri. Pelarian Maryam ternyata sia-sia karena ia bertemu dengan kawanan preman yang akhirnya memperkosa dan membunuhnya. Lalu jasadnya dibuang di dekat Ancol. Versi kedua menceritakan seorang gadis bernama Arya yang tidak jauh berbeda nasibnya dengan Maryam yang akan dinikahi oleh seorang juragan kaya bernama Oi Tambahsia. Arya lalu melarikan diri, namun ia berhasil ditangkap oleh para preman di tangan kanan Oi Tambahsia. Meski sempat melakukan perlawanan, namun ia tidak sanggup melawan karena tenaganya tidak sebanding. Akhirnya, Arya tewas di tangan para preman tersebut dan jasadnya lalu dibuang di dekat persawahan dekat Ancol. Hingga kini, sejumlah orang mengaku pernah melihat sosok Maryam atau Arya menampakkan diri di atas jembatan Ancol. Ia digambarkan sosok berambut panjang dan kehadirannya dipercaya berkaitan dengan kejadian sejumlah kecelakaan di daerah tersebut. Kalau kita menyimak dari perbedaan nama tersebut, tetapi dari kesamaan cerita yang sama. Lalu mungkin ada sebuah pertanyaan dari kalian atau mengikuti kekepoan kita. Sebenarnya sosok hantu itu apakah benar-benar ada? Ya, hantu memang ada, karena aku pernah mempunyai satu klien yang waktu itu dia kecelakaan, dan di mana pada saat dia kecelakaan, sosok hantu yang meninggalnya tidak bahagia masuk ke dalam klien aku. Jadi kemudian pada saat itu banyak sekali keanehan dan kejanggalan mulai terjadi. Kejanggalannya bagaimana? Jadi klien aku ini mengaku dia beberapa kali ingin melakukan percobaan bunuh diri. Nah, tapi anehnya karena dia adalah seorang guru renang, ia merasakan tangannya itu berapa kali bergerak sendiri ketika ia berada di kolam renang contohnya.
ada sebuah kekuatan yang tiba-tiba menariknya ke dasar kolam, dan kemudian tangannya bergerak sendiri dan berusaha mencekik lehernya sendiri. Buat kalian yang penasaran dengan kisah nyata dari klien aku itu, aku berikan di kolom komentar yang sudah aku sematkan. Jadi keberadaan hantu itu dan kita itu memang seperti seperti dua dimensi ya, bila mana energi atau vibrasi dari diri kita sama dengan vibrasi atau energi dari si hantu itu, kita bisa merasakan kehadirannya, dan bahkan hantu itu bisa mengganggu kehidupan kita. Jadi buat kalian yang tidak percaya, tidak ada masalah. Tetapi aku juga banyak sekali menangani orang-orang yang mempunyai masalah-masalah seperti ini, di mana dalam kondisi mereka tidak bahagia, akhirnya ada ruh atau kekuatan lain yang berusaha untuk masuk ke dalam kehidupannya. Buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah-kisah yang mungkin nggak bisa dijelaskan, barangkali bisa kalian untuk konsultasi kepada Madam Suki. Caranya bagaimana? Silakan lihat deskripsi atau cukup inbox di Instagram Madam Suki. Oke, mudah-mudahan kisah hantu dari si manis jembatan Ancol ini memberikan sebuah pesan moral kepada kita bahwa selayaknya hidup itu merupakan sebuah pilihan dari kehendak hati kita, tidak bisa dipaksakan, dan seharusnya ketika kita hidup di dunia ini harus dengan kondisi yang bahagia. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Jaya.